Berdurasi 1 jam 43 menit, film ini menceritakan tentang perjalanan kereta yang membawa penumpangnya untuk sampai ke lokasi yang disebut Resort Sankara. Namun, perjalanan tersebut tidak semulus relnya. Sepanjang perjalanan, teror demi teror yang dialami penumpang di setiap gerbong kereta. Rupanya, ini semua adalah tuntut balas dari seorang ratu jin yang mana tempat tinggalnya yaitu hutan yang ditebang habis hanya untuk membuka perlintasan rel kereta api ini. Seperti apa keseruan ceritanya? Berikut alur film Kereta Berdarah 2024. Go Film. Dibuka dengan kegiatan para pekerja yang sedang membuat rel lintasan kereta api wisata. Mereka membabat habis hutan yang akan dijadikan rel kereta api. Para aparat dan kepala pembangunan yang sedang melakukan rapat tentang jalur yang akan dibuka dilarang oleh dukun setempat yang dibawa oleh gubernur. Dukun tersebut menyarankan untuk jangan membabat hutan, gunakan saja jalur yang semestinya, jangan memotong hutan. Sebab hutan yang akan dibabat tersebut adalah tempat tinggal para makhluk halus tak kasat mata. Namun, saran dukun tersebut tak diindahkan oleh para aparat dan kepala yang ada di situ. Dukun tersebut berkata, mereka akan membayar mahal atas apa yang mereka lakukan suatu saat nanti. Jauh lebih sakit dari mati. Ikut saya, ikut saya, Pak. Ikut saya. Tidak ada yang bisa menolong, tidak uang kalian, tidak juga Tuhan. Berpindah pada para pekerja yang sedang membangun rel. Saat jam kerja mereka telah habis, mereka memutuskan untuk pulang. Namun, tidak untuk Pak Darto. Dia sangat disiplin bekerja, pantang untuk pulang sebelum jam pulang. Temannya satunya lagi juga mengajak pulang. Namun, Darto tidak mau. Darto menyarankan untuk mereka lanjut bekerja saja, supaya gaji mereka tidak dipotong. Temannya Darto kemudian masuk ke dalam terowongan. Namun, Darto menyadari temannya tidak bersuara di dalam terowongan. Darto kemudian mengecek ke dalam. Betapa terkejutnya Darto melihat temannya yang ditangkap Ratu Jin penunggu hutan tersebut. Faiman! Man! Faiman! Beberapa tahun kemudian, proyek kereta wisata Sankara akhirnya dibuka untuk umum. Pada hari pertama pembukaannya, kereta tersebut dihadiri banyak wisatawan yang ingin mencoba kereta wisata tersebut. Selama perjalanan nanti, para wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam yang indah serta 5 terowongan yang akan dilewati. Sebelum lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu dengan para cast utama supaya tidak bingung. Sebab cast di film ini lumayan ramai, jadi mungkin bakal bikin teman-teman pusing. Peran utama di film ini adalah sepasang kakak beradik bernama Purnama dan Kembang. Kemudian, bos kereta api yang bernama Pak Bara. Kepala investor yaitu Pak Santoso. Kemudian, tokoh yang memiliki masalah pendengaran yaitu Ramla. Kemudian, pramugara kereta yaitu Mas Tekun. Lalu, masinis kereta api bernama Pak Sidik. Dan kang fotografer bernama Adam, serta pemain lain yang tidak bisa disebutkan. Saat acara pembukaan kereta wisata Sankara, emak-emak di luar terlihat melakukan aksi demonstrasi yang meminta para suami mereka kembali, karena saat proyek dilakukan, banyak pekerja yang hilang tanpa sebab dan jejak. Semua bisa jadi, ya? Saya minta, Pak. Para penumpang kemudian masuk ke dalam gerbong kereta, mulai dari kelas ekonomi, VIP sampai VVIP. Purnama dan adiknya adalah penumpang di kelas ekonomi bersama kang fotografer serta Ramla. Setelah semua penumpang masuk, kereta pun kemudian berangkat. Diperlihatkan seluruh aktivitas para penumpang di kereta di setiap kelas. Scene berpindah pada Rumla. Rumla rupanya sedang mencari kebenaran dan info tentang suaminya yang hilang saat bekerja untuk proyek Sankara ini. Rupanya yang di awal scene tadi, pekerja yang diserang Ratu Jin merupakan suaminya Rumla. Rumla kemudian melihat bayangan suaminya yang mondar-mandir di dalam kereta. Namun setelah didekati, bayangannya malah hilang. Rumla menanyakan kepada kasir kafetaria kereta, apakah dia melihat seorang pria yang menggunakan baju pekerja.
Pak Kasir menjawab bahwa dia tidak menemukan siapa-siapa di ruangan ini selain mereka. Ya, tadi ada laki-laki. Enggak, tadi wajahnya. Saat Kembang sedang melihat pemandangan di luar, tiba-tiba ada seekor burung yang terbang bersamanya di depan kacanya. Tiba-tiba saja, burung tersebut menabrakkan dirinya ke kaca dan membuat Kembang kaget dan cemas. Kembang kemudian bilang kepada kakaknya, namun kakaknya tidak menggubris. Dan kemudian kakaknya meminta izin kepada adiknya untuk ke toilet sebentar. Rupanya kita ketahui bahwa Purnama sedang menderita penyakit kronis, yaitu kanker hati, yang membuat hidupnya tidak lama lagi. Rupanya juga Purnama mengajak adiknya liburan adalah salah satu cara terakhir untuk menghabiskan waktu bersama mereka berdua. Adiknya merasa kakaknya lama kembali dan mencoba menelpon, namun tak diangkat dan jaringan telepon hilang. Kereta kemudian memasuki terowongan pertama. Terjadi keanehan di dalam gerbong 5. Mulai dari bayangan anak kecil yang melintas, kemudian pintu gerbong 5 yang bergerak dengan sendirinya. Kembang yang merasa cemas terhadap kakaknya kemudian bergegas mencari kakaknya meninggalkan gerbong 5. Tepat setelah Kembang meninggalkan gerbong 5, muncul hantu di dalam gerbong tersebut dan langsung putus dari rangkaian gerbong lainnya. Gerbong 5 akhirnya tertinggal di dalam terowongan pertama. Purnama dan Kembang kaget melihat gerbong 5 tempat mereka tiba-tiba hilang dengan sekejap mata. Mereka lantas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pramugara kereta, yaitu Mas Tekun. Mas Tekun menanggapi bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan teknis biasa dan akan segera diperbaiki, dan gerbong yang tertinggal akan segera dijemput. Mas Tekun kemudian pergi ke pusat kontrol dan radio untuk mengabarkan hal emergensi tersebut. Namun ternyata semua radio komunikasi telah terputus dan rusak. Mas Tekun kemudian melihat siluet hantu para pekerja yang mengintai dirinya. Namun Mas Tekun tidak menyadarinya. Mas Tekun kemudian bilang kepada masinis kereta, yaitu Pak Sidik. Namun Pak Sidik awalnya tidak percaya. Akhirnya setelah melihat semua kejadian dan radio komunikasi yang rusak, Pak Sidik akhirnya percaya. Pak Sidik kemudian menyuruh Mas Tekun untuk mengabari para penumpang untuk tetap tenang di saat situasi genting seperti ini. Kita nggak bisa menghubungi pusat Kendal sampai kita menemukan penyebabnya. Kereta kemudian masuk ke terowongan kedua. Tiba-tiba, para penumpang di gerbong 4 mengalami serangan mistis dengan cara dicekik. Kebetulan di dalam gerbong 4 ada Mas Poto yang sedang melihat kejadian tersebut dan sempat memfotonya. Para penumpang di gerbong 4 panik sebab ada penumpang yang sampai meninggal karena serangan cekikan tersebut. Terdengar suara jin yang datang ke gerbong mereka. Ratu jin tersebut merayap di langit-langit gerbong yang langsung membunuh Mas Poto. Kejadian di gerbong 4 tersebut disaksikan secara tidak sengaja oleh Kembang. Kembang pun teriak histeris melihat kejadian di depan matanya langsung tersebut. Gerbong 4 akhirnya terputus dan tertinggal di terowongan 2. Orang badan Nero. Hal tersebut semakin membuat para penumpang ekonomi yang tersisa panik. Lagi dan lagi, Mas Tekun bilang ini hanyalah sebuah kesalahan teknis saja. Namun, Rumla yang percaya hal goib berkata kalau hanya satu gerbong saja bisa dikatakan kebetulan. Namun, ini sudah 2 gerbong yang hilang setiap melewati 2 terowongan. Artinya, ada hal goib yang mengganggu perjalanan mereka.
Ucapan tersebut disangkal mati oleh Pak Bara selaku pemilik proyek ini. Pak Santoso yang melihatnya pun merasa cemas karena takut para investor yang dibawanya merasa ketakutan. Dia meminta kejelasan kepada Pak Bara dan Mas Tekun. Pak Bara berdalih ini hanya sebuah kesalahan teknis saja. Pak Bara kemudian menenangkan Pak Santoso yang kelihatan panik. Pak Santoso kemudian meminta para penumpang yang tersisa untuk mempersilahkan mereka masuk ke gerbong 4 yang isinya adalah VIP member sebagai kompensasi. Kalau masyarakatnya terbelakang seperti Saya lihat sendiri, Pak. itu hanya tertinggal di terowongan. Kamu dengar saya kan? Dengar kan? Kejadian mistis kembali terjadi di gerbong 3 yang pas masuk ke terowongan ketiga. Petugas kasir yang ada di gerbong 3 tiba-tiba lenyap entah kemana. Hal tersebut membuat para penumpang yang sedang makan panik, ditambah lampu yang kelap-kelip. Para penumpang termasuk Pak Santoso tiba-tiba saja menjadi tidak bisa bergerak dan muncul banyak jin di tempat mereka. Jin tersebut kemudian menyerang para penumpang yang tidak bisa bergerak. Pak Santoso pun ikut menjadi korban serangan Ratu Jin. Kepala Pak Santoso diledakkan oleh Ratu Jin tersebut dengan sangat mudah. Gerbong 3 pun ikut terlepas dan tertinggal di terowongan 3. Mas Tekun dan Purnama yang melihat secara langsung kejadian tersebut merasa sangat ketakutan dan bergegas masuk ke gerbong 2. Penumpang di gerbong 2 merasa panik setelah melihat gerbong 3 terputus. Para penumpang di gerbong 2 meminta kejelasan kepada Mas Tekun. Namun Mas Tekun tidak bisa menjelaskannya sekarang dan ingin bergegas pindah ke gerbong 1. Tiba-tiba saja Pak Bara datang dan langsung memfitnah rombongan Mas Tekun. Purnama serta Rumlah adalah komplotan pencuri yang ingin merampok di gerbong VIP. Akibatnya, para penumpang di gerbong 2 panik dan menyerang mereka berempat. Terjadi ketegangan karena salah satu penumpang gerbong 2 melakukan aksi penyerangan menggunakan pecahan beling. Hal tersebut berhasil digagalkan oleh Mas Tekun dan orang tersebut akhirnya mati tertusuk secara tidak sengaja oleh Purnama menggunakan pecahan beling. Penumpang di gerbong 2 semakin panik dan mengira mereka benar adalah komplotan pencuri setelah salah satu seorang mereka dibunuh oleh Purnama. Mereka berempat kemudian memaksa untuk segera masuk ke gerbong 1 karena sebentar lagi terowongan keempat akan tiba. Purnama dan adiknya serta Rumlah berhasil masuk ke gerbong 1 setelah Mas Tekun berhasil memecahkan kaca pintu yang dikunci oleh Pak Bara. Tekun sendiri terlambat masuk dan keburu ditangkap penumpang di gerbong 2 untuk dihajar karena telah membunuh seseorang. Akhirnya tiba di terowongan keempat. Tiba-tiba lampu kereta menjadi gelap dan di ujung gerbong muncul Ratu Jin yang kemudian membunuh mereka semua. Para penumpang di gerbong 2 dibunuh oleh Ratu Jin. Kepala mereka semua diledakkan layaknya memecahkan bola kaca. Ada juga yang tubuhnya diledakkan oleh Ratu Jin sampai jeroan di dalam perutnya terburai keluar. Mereka berempat yang melihat kejadian tersebut dari balik pintu merasa sangat ketakutan setengah mati. Hingga akhirnya Pak Sidik membukakan mereka pintu dan masuk ke gerbong 1. Akhirnya, gerbong 2 terputus dan tertinggal di terowongan 4. Hari berangsur malam, penumpang VVIP merasa panik melihat kekacauan di gerbong mereka. Mereka meminta kejelasan kepada Pak Bara. Mereka meminta untuk segera menghentikan kereta tersebut sebelum masuk ke terowongan terakhir. Namun, Pak Bara malah egois dan malah mengunci mereka di gerbong tersebut.
dan dirinya sendiri tidak mau menghentikan keretanya. Dia bahkan menyuruh masinis lain untuk menambah kecepatan kereta agar segera sampai di pusat nanti. Master Kun berupaya membuka pintu dengan cara memecahkan kaca pintu, dan akhirnya mereka bisa masuk ke ruangan kontrol kereta dan menemui Pak Bara. Terjadi perselisihan antara Pak Sidik dan Pak Bara. Pak Sidik meminta untuk kereta diberhentikan saja, namun Pak Bara tetap kekeh memaksa untuk terus melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya berebut tuas untuk memberhentikan kereta. Perkelahian tersebut akhirnya mengorbankan Master Kun yang tertendang keluar pintu. Master Kun akhirnya meninggal setelah dirinya terlempar dan mengenai palang hingga membuat tubuhnya dan kepalanya hancur. Purnama yang melihat kejadian tersebut teriak histeris akibat kelalaian Pak Bara dan Sidik yang berkelahi. Namun akhirnya kereta dapat dihentikan tepat di depan terowongan terakhir. Di sini. Dia pimpinan kamu, tapi saya pimpinannya. Kurangi. Untuk menenangkan situasi, akhirnya Pak Bara diikat oleh para penumpang dan meninggalkannya sendirian di dalam gerbong. Kita diperlihatkan flashback saat para pejabat melakukan rapat tata kelola rel Resort Sangkara. Pak Bara tidak ingin membuat rel yang pendek, dia ingin membuat rel lintasan yang panjang dengan cara melewati hutan. Hal ini menurutnya akan memberikan pemandangan yang indah bagi para wisatawan nanti, dan juga para investor termasuk Pak Santoso yang akan menjadi senang karena wisatawan akan lebih ramai lagi. Pembukaan rel tersebut dipilih Pak Bara dengan cara memotong bukit dan membuat terowongan serta menebang hutan yang akan dilewati kereta api tersebut. Rupanya hal itu ditentang keras oleh Pak Dukun yang juga ikut melihat rapat tata kelola tersebut. Baginya, hutan yang akan dibabat dan dijadikan lintasan tersebut adalah hutan pati. Di dalamnya adalah tempat tinggal para makhluk halus, termasuk Raja Jin tersebut. Namun, Pak Bara yang tidak percaya tahayul mengusir Pak Dukun tersebut keluar. Sebelum pergi, Pak Dukun memperingati mereka bahwa sajen bahkan Tuhan sekalipun tidak akan bisa menebus amarah mereka yang tidak kasat mata karena tempat tinggalnya yang dirusak. Pak Bara sangat egois, dia ingin membuat jalur lebih panjang, supaya uang yang masuk ke kantongnya lebih banyak lagi. Sifat serakah inilah yang mengakibatkan semua terjadi. Para penumpang yang tersisa kemudian keluar dari dalam gerbong, dan mereka berusaha menuju stasiun utama dengan cara mengitari terowongan. Karena terowongan terakhir sangat dekat dengan tempat pemberhentian kereta. Tiba-tiba, para penumpang hilang satu persatu tertarik ke dalam hutan, dan dari dalam ujung terowongan keluar Ratu Jin. Terus gimana? Ada di dalam terowongan. Di sini kita ketahui bahwa Ratu Jin bukan muncul saat dari dalam terowongan, namun Ratu Jin akan keluar dari tempat kegelapan seperti malam hari. Para penumpang yang panik akhirnya pergi berhamburan masuk ke dalam hutan. Namun, naasnya tidak ada satupun yang dapat selamat dari kejaran Ratu Jin tersebut, termasuk Kembang, adiknya Purnama. Di sini kita ketahui bahwa Purnama ternyata bisa selamat dari kejaran Ratu Jin. Mengapa bisa selamat? Di ending nanti akan kita ketahui. Para penumpang yang telah tertangkap dan meninggal akhirnya diubah menjadi pohon oleh Ratu Jin dan menghijaukan kembali hutan yang telah dibabat habis oleh keserakahan manusia untuk membangun Resort Sangkara ini. Purnama yang melihat adiknya diubah menjadi pohon menangis histeris karena ini adalah pertemuan terakhir mereka. Film ditutup dengan ending Dukun yang menjelaskan bahwa kenapa Purnama tidak ikut diubah menjadi pohon, karena Purnama adalah tanah yang tidak subur. Dalam artian, Purnama ini sedang menderita penyakit kanker hati. Jadinya tidak ikut diubah menjadi pohon oleh Ratu Jin. Bagaimana? Seru sekali filmnya kan? Akibat keserakahan seorang pejabat mengakibatkan mimpi buruk untuk para wisatawan yang menggunakan fasilitasnya. Film Kereta Berdarah memang sangat unik.
karena membalut isu lingkungan dengan genre horor. Saya sendiri memberikan rating 8,6/10 untuk film ini karena setting tempat yang sangat berani dan enggak biasa untuk Indonesia, dan juga cerita yang diangkat bukan sembarangan cerita untuk difilmkan. Sebenarnya dari zaman dahulu sudah ada setting di kereta api, namun film ini satu-satunya yang menggunakan set di dalam kereta api sepanjang filmnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah mengklik video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.